Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tentang conditional sentence type 1, 2, and 3. Jadi conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian gitu ya. Jadi di sini adalah conditional sentence tipe 1. Jadi sebenarnya kalau aslinya itu sebenarnya conditional sentence itu ada 4 gitu loh. Ada conditional sentence tipe 0 atau tipe 0 yang mana yaitu emang real gitu loh, kenyataan. Terus ada conditional sentence tipe 1, 2, dan 3. Tapi di sini Miss Nawa akan langsung saja menuju ke conditional sentence tipe 1, 2, dan 3 gitu ya. Oke, di sini conditional sentence tipe 1 atau tipe type 1 digunakan untuk menggambarkan situasi yang mungkin atau diandaikan terjadi di masa depan dan memiliki kemungkinan yang besar untuk benar-benar terjadi. Jadi memang kalimat conditional sentence atau kalimat pengandaian itu sendiri sebenarnya kalau untuk yang tipe 1 itu kemungkinan terjadinya itu sangat besar gitu loh nak. Ya, jadi rumus yang kita gunakan untuk conditional sentence tipe 1 itu adalah if plus simple present tense plus simple future gitu ya. Di sini langsung saja ke contoh agar kalian tidak bingung. If you study, you will pass the exam. Jadi jika kamu belajar, kamu akan lulus ujian, gitu ya. Jadi kemungkinan terjadinya ya sangat besar, gitu loh. Kalau kamu memang beneran belajar, ya kamu ya bisa lulus ujian, gitu loh. Nah, gitu ya. Jadi kemungkinan terjadinya itu sangat besar gitu. Selanjutnya, if you wash your hands, you will not get sick. Won't ini adalah kepanjangan dari will not gitu ya. Will not itu kalau disingkat jadi won't. Get sick. Jadi artinya adalah jika kamu mencuci tangan ya, you will not get sick. Emang kan pada umumnya kan memang seperti itu gitu loh. Kalau kita memang rajin cuci tangan, kemungkinan besar kita akan jarang sekali untuk sakit gitu kan. Nah, jadi conditional sentence itu memang kalimat pengandaian yang tipe 1 ya, yang kemungkinan terjadinya itu sangat besar gitu ya. Oke, di sini kalian bisa lihat ini menggunakan simple present ya. Ada if, ada subject plus verb 1 itu miliknya simple present ya. Habis itu ada subject plus will plus verb 1 ini miliknya simple future. Selanjutnya ada if, ada you, subject, was ini verb 1. Terus ada you, ini your hands ini objek ya. Ada you, subject, will, ini rumusnya simple future. Not ini plus verb 1 itu simple future yang negatif ya nak ya. Nanti bisa kamu lihat lagi rumus yang sudah Miss Nawa beri di UKBM 1 ya kalau nggak salah ya dulu ya, yang di ini yang di semester 1 apa 2 gitu Miss Nawa juga pernah nih ngasih materi future tense gitu ya. Jadi untuk conditional sentence type 1 atau tipe 1 ini sendiri kemungkinan besarnya kemungkinan terjadinya itu sangat besar gitu ya. Selanjutnya ada conditional sentence type 2. Di sini berbeda dari conditional sentence tipe 1 ya. Ini yang tipe 2 ya. Conditional sentence tipe 2 digunakan untuk menggambarkan situasi yang tidak realistis atau memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk terjadi. Jadi kalau tadi tipe 1 itu sangat besar kemungkinannya untuk terjadi, tapi kalau yang tipe 2 itu kemungkinan terjadinya sangat kecil gitu ya. Misalnya membayangkan sesuatu yang tidak mungkin atau berangan-angan. Oke, namanya juga kalimat pengandaian gitu ya. Jadi pasti berangan-angan gitu. Rumusnya ada if, ada past tense. Past tense ini yang bentuk lampau ya, yang pakai verb 2 ya. Terus ada would plus infinitive. Infinitive ini verb 1 ya maksudnya ya. Contoh, if I were a model, I would have an Alphard. Di sini if I were a model, I would have an Alphard. Jadi jika aku seorang model, aku akan punya sebuah mobil Alphard gitu ya. Jadi ini kalimat pengandaian gitu loh nak. Ya memang bisa, mungkin terjadi, akan tetapi kemungkinan terjadinya itu sangat kecil gitu ya. Tidak semua model bisa memiliki mobil Alphard gitu ya. Nah,
Selanjutnya di sini, if I were a model. Di sini menggunakan past tense ya. Past tense yang nominal. Kenapa? Karena di sini nggak ada verbnya. Model ini berupa noun ya. Jadi makanya di sini pakai to be were ya. Diingat, untuk conditional sentence tipe 2, untuk to be yang digunakan, jika memang di situ kalimatnya nominal, tidak menggunakan to be was sama sekali. Oke? Meskipun subjeknya berupa she, tetap she were, khusus untuk conditional sentence tipe 2 gitu ya. Kan biasanya kalau misalnya subjeknya I pakai was, subjeknya she pakai was, subjeknya he pakai was gitu ya. Tapi khusus untuk conditional sentence tipe 2 kita menggunakan were, semua subjeknya menggunakan were gitu ya untuk kalimat nominal gitu nak ya. Selanjutnya, untuk yang di sini, ini ada would, ada have. Have ini maksudnya verb 1 ya, yang artinya mempunyai. And all part ini jadi objek. Oke. Contoh yang kedua, if I knew her phone number, I would call her. If I knew her phone number, I would call her. Di sini ada kalimat simple past tense ya. Simple past tense ini knew ini adalah verb 2 dari know ya. Jadi jika aku memiliki nomor teleponnya, aku akan menelponnya gitu ya, atau aku akan menghubunginya. Bisa difahami nak ya untuk yang tipe 2 ini ya. Jadi untuk yang tipe 1 tadi kemungkinan terjadinya sangat besar, akan tetapi kalau conditional sentence tipe 2 itu kemungkinannya sangat kecil ya untuk terjadi gitu ya. Yang kalian lihat perbedaannya selain penggunaannya adalah di rumus yang digunakan gitu ya. Oke, untuk conditional sentence type 3 di sini conditional sentence tipe 3 itu merujuk ke kondisi yang tidak mungkin gitu ya di masa lalu dan kemungkinan hasilnya di masa lalu. Jadi intinya dia tuh udah kayak nggak mungkin terjadi gitu loh. Oke, untuk conditional sentence type 3 ini kemungkinan terjadinya itu udah nggak ada gitu loh nak. Jadi kalau kita ngomong yang conditional sentence tipe 3 itu mustahil untuk terjadi karena memang sudah terlambat gitu loh. Udah apa ya, cenderung ke penyesalan gitu loh ya. Jadi kalimat-kalimat, jadi misalnya bacakan dulu ya. Tipe type 3 conditional merujuk ke kondisi yang tidak mungkin di masa lalu dan kemungkinan hasilnya di masa lalu. Kalimat-kalimat ini benar-benar merupakan pengandaian dan tidak nyata karena sudah terlambat untuk dilakukan sekarang dan hasilnya sudah tidak mungkin terjadi. Selalu ada implikasi penyesalan dalam kalimat tipe 3 conditional. Dalam kalimat tipe 3 conditional, waktunya adalah masa lalu dan situasinya merupakan pengandaian atau tidak nyata. Jadi memang untuk yang tipe 3 ini udah tidak mungkin terjadi gitu ya, dan itu sudah telat terjadinya gitu. Oke, contohnya adalah di sini ada if I had worked harder, I would have passed the exam. Jadi jika dulunya ya, maksudnya aku itu belajar sangat giat, aku akan lulus ujian. Nah, berarti sekarang dia nggak lulus ujiannya gitu loh, karena dulu dia tidak belajar dengan giat gitu. Ini kalimat pengandaian ya. Nah, dan rumusnya di sini ada if past perfect would have plus verb 3. Ini adalah past perfect yang mana rumusnya past perfect itu adalah had plus verb 3, kemudian ada would ditambah have ditambah verb 3 past. Ini past verb 3 ya, pastnya ya. Selanjutnya ada I would have been happy if you had called me on my birthday. Aku akan bahagia gitu loh jika dulu kamu menelpon pada saat ulang tahunku. Oh, berarti dia tidak bahagia sekarang. Kenapa? Karena dulu dia tidak mendapatkan telepon gitu ya. Semoga ini bisa dipahami. Intinya kalau yang tipe 3 itu udah terlambat gitu loh, udah nggak mungkin terjadi, cenderung ke penyesalan gitu. Di sini ada ini bisa dibalik-balik ya. Jadi bisa would-nya dulu di depan, have been happy, ini yang nominal ya. Harus ketambahan been karena happy ini bukan verb, happy ini merupakan adjektif, makanya harus been. Kecuali di sini verb, baru di sini rumusnya would have plus verb 3 gitu ya. Terus di sini had ini merupakan past perfect ya, rumusnya past perfect, had plus
verb 3 gitu. Oke. Ini saja ya dari Miss Nawa untuk materinya nak ya, untuk conditional sentence tipe 3. Sekarang Miss Nawa akan memberikan tugasnya. Oke, untuk tugasnya bisa kalian lihat di UKBM ya, yang sudah pernah di share dulu. Ini ada 10 soal enak ya. Match the conditional sentences with the correct situations. Jadi di sini ada poin A sampai J. Silahkan kalian cocokkan dengan nomor 1 sampai nomor 10. Misalnya kasih contoh dulu untuk yang nomor 1 ya. Misalnya yang A ya. Ini kan ada kalimat I need a help. I will stop anyone who passes here. Jadi ini cocoknya sama yang mana? Nah, misalnya contoh, oh ternyata dia cocok sama yang nomor 6, yang A cocok dengan nomor 6. If a boy passes here, I will stop him and ask for help. Gitu. Jadi kamu tinggal mencocokkan aja, misalnya yang A cocok sama nomor 1, yang B cocok sama nomor berapa gitu ya. Oke, silakan nanti dikerjakan di buku, difoto, dan dikumpulkan di e-learning. Terima kasih ya. Itu saja dari Miss Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.